Nah, jadi motor ini agak unik nih. Sebelum starter kita harus, nah ini kan los nih, kita harus pencet rem dulu. Nah, pencet rem. Terus karena ini gua nggak pakai kunci kontak, jadi gue mainin gas dikit. Nah, mainin gas, jadi tinggal starter. Halo guys, welcome back with me Komang Putra. Jadi hari ini gue tuh baru ngonten lagi ya. Sekarang hari ini rencananya gue mau nge-review gitu. Nge-review ya, ada barang baru gitu. Barang barunya itu satu unit motor ya kan. Nah, jadi gue tuh baru beli motor gitu. Nggak baru sih sebenarnya, udah beberapa bulan yang lalu lah. Cuman baru sempat sekarang gua mau konten gitu. Nah, jadi ceritanya motor ini tuh gua beli keadaan mati dan gua benerin sendiri gitu. Nah, motornya sangat tua sekali dan ya agak unik sih sebenarnya. Makanya kita lihat apa sih motornya. Nah, jadi pasti teman-teman pada penasaran nih motor apa yang gua beli ya kan. Nah, jadi motor ini gue cerita lagi deh ulang. Ini motor awalnya gue beli keadaan mati guys. Nah, keadaan mati dan gue perbaiki pelan-pelan karena ini motor tua banget dan spare partnya cukup goik. Spare partnya susah dan motornya kita kasih lihat sedikit lah. Mana dia? Ini dia guys. Tuh. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat video ini dan kita full review sampai selesai. Oke. Nah, so guys, jadi ini dia motornya yang gue bilang ini produk dari China. Ini kalau nggak salah di tahun 2000-an. Yang ngiklanin kalau nggak salah gue inget tuh Agnes Monica ya kan, di tahun itu gitu. Nah, jadi ini motor brand Cina dari Kinki ya. Ini Kinki Babymatic gitu, 50 cc dan ini kondisinya apa adanya. Gua dapat apa adanya. Sebenarnya kemarin ada lengkap sih. Dapat box di belakang, terus di sini ada bagasi. Tapi gua copot karena gua mau looknya tuh clean gitu. Nah, jadi ini motor awalnya tuh motor keadaan mati ya kan. Seperti gua bilang tadi, motor keadaan mati. Sini ada fotonya. Motor keadaan mati dan ini udah ngejongkrok sekitar gua SD tuh dia udah ngejongkrok gitu. Motor ini tuh ngejongkrok udah sekitar 10 tahunan lebih lah. Intinya gua SD, ini motor tuh orang daerah sini yang punya. Jadi motor ini tuh guru yang punya, guru gua sendiri. Nah, jadi dulu waktu SD gua pernah ngeliat motor ini terakhir jalan sekitar gua kelas 6. Gua kelas 6 tuh umur sekitar ya 10 tahun, 11-12 tahun lah. Jadi motor ini tuh sekitar 10 tahun lebih lah nggak jongkrok. Nah, jadi ini motor sebenarnya gua udah incer dari beberapa tahun yang lalu ya kan. Cuman gua baru berani beli di tahun 2025 kemarin ya kan. Ini gua beli sekitar bulan 8. Ini keadaan yang full mati, cuman bodinya masih utuh untuk bodi halus. Cuman bodi kasar kayak ini nih, kayak ini udah hancur. Terus di sini ada lagi side-nya ini udah hancur gitu. Nah, terus keadaan mesinnya itu bener-bener mati guys. Nah, alhasil gua tuh iseng gitu, gua ngebeli terus gua bongkar nih semuanya. Dari pertama beli motor ini kan keadaan mati total nih, gua bongkar semua nih untuk peralatan mesinnya. Nah, di sini gua bener-bener bingung guys. Ini motor lama gitu, motor 2 tak lama, dan gua nyari substitusi untuk seher sama bloknya susah sekali, dan pada akhirnya gua ngeriset sendiri. Bukan ngeriset sendiri, maksudnya gua cari pelan-pelan untuk diameter piston, gua ukur dulu, terus maksimal boring bloknya berapa maksimalnya gua hitung dulu, karena gua substitusikan pakai
mungkin pakai merek lain gitu. Nah terus jadi akhirnya ini motor gue beli harga sekitar 500.000 ya kan, 500.000. Terus untuk perbaikannya sih yang lucu, motor ini udah beberapa tahun yang ngejongkrok dan di gua cuman habis 100.000-an guys. Jadi untuk sehernya kemarin gua pakai yang punya genset 2 tak gitu. Mereknya ini nanti ada di sini. Terus gua beli di Shopee harga sekian 36.000 apa 40.000 rasanya. Terus gua ngebeli pak ini guys, pak bagian CVT-nya. Sebenarnya CVT-nya sistem rantai sih. Terus untuk jadi piston tuh karena dia lebih jenong, lebih tinggi. Jadi di sini kita perlu blenders guys. Jadi perlu tambahan packing lah. Di sini gue pakai packing besi ini buatan sendiri lagi. Buatan sendiri ini gue pakai 2 karena yang 2 mili apa berapa. Ini sebenarnya ketebalan sih. Gue kemarin takut guys untuk packingnya yang terlalu rapat sama ini kopnya nih, gue takutnya nanti jebol. Jadinya gue pakai sehernya itu nggak terlalu jenong, gue bikin mendem dikit biar kompresinya nggak terlalu tinggi. Nah jadi untuk mesin udah normal sekarang. Jadi kemarin paknya ini gue pakai blenders buatan sendiri. Terus ini gue beliin pak aslinya yang untuk kopnya. Terus yang di sini sama printer kecil lah. Jadi kurang lebih habis biaya 100.000. Nah itu untuk permesinan guys. Cuman ini karena motor gue pakai di rumahan aja, gue nggak hidupin untuk kelistrikan sama sekali. Mungkin gue cuma nanti mau hidupin untuk lampu headlampnya aja sih. Yang lain gue nggak bakal hidupin karena ini motor cuman ya buat main-main di kampung aja sih. Nah jadi kurang lebih seperti inilah motor 500.000. Jadinya 600.000 lah sama perbaikan. 600.000 untuk ban masih tebal. Depan pakai ban Vespa 3,5 ring 18. Terus yang belakang ini pakai 300 ring 8. Tadi itu ring 8 bukan ring 18. Nah untuk review singkatnya mungkin segituan aja sih untuk ini motor. Mungkin next gue bakal ada sedikit gue upgrade sih. Mungkin paknya itu gue bakal lebih tipisin biar lebih kompresi lebih tinggi. Terus yang terutama nih di motor ini tuh knalpotnya agak ngantuk gitu. Knalpotnya ngantuk, mungkin gue pakein yang semi racing gitu untuk ini motor biar lebih ngajak gitu rasanya. Nah untuk motor ini segituan aja sih, lebih jelasnya nggak ada yang lebih spesial. Cuman bagi gue ini benar-benar unik. Ini gue pakai di kampung keliling-keliling jadi pusat perhatian orang-orang guys. Karena ini motor tuh kondisinya dulu tuh diam gitu. Udah berapa bengkel dititipin buat benerin, nggak jadi-jadi. Terus akhirnya setelah gue yang pakai, gue yang beli, gue hidupin jadi pusat perhatian orang-orang gitu guys. Oh ya guys, rasanya nggak afdol rasanya kalau kita nge-review terus nggak dengerin cek sound dari ini motor. Mungkin biar teman-teman pada percaya ini motor hidup atau enggak. Nah, jadi sekarang gue mau cek sound. Nah, jadi motor ini agak unik nih. Sebelum starter kita harus, nah ini kan los nih, kita harus pencet rem dulu. Nah, pencet rem. Terus karena ini gue nggak pakai kunci kontak, jadi gue mainin gas dikit. Nah, main gas, jadi tinggal starter. Nah, hidup guys, hidup normal guys. Anjay, 2 tak guys. Gila. Nah guys, untuk reviewnya mungkin segitu doang untuk ini motor. Mungkin next kalau ada upgradean yang lain atau video-video gue yang lain, gue bakal upload di YouTube juga. Nah, dan buat teman-teman yang baru banget join di YouTube gue, minimal like, comment, dan subscribe lah biar
YouTube ini tuh makin lama makin gacor gitu. Berhubung ini YouTube udah lama banget off, sekitar 2 tahun. Sekarang waktunya kita comeback guys. Kita upload nggak di motor doang sih, mungkin vlog-vlog yang lain, terus kerja-kerjaan yang lain gue bakal upload juga, biar makin rame aja YouTube ini, biar nggak ya sekitar gitu-gituan aja lah ya. Jadi gue tutup untuk ini motor segituan doang. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you next to my video. Bye bye.